Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Lestari. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit gambaran umum tentang lichenes. Lichenes atau lumut kera adalah dua macam organisme, yaitu alga dan jamur yang hidup bersimbiosis. Nah, alga yang ikut menyusun tubuh lichenes disebut Gonididium. Tumbuhan lichenes ini tergolong tumbuhan perintis yang ikut berperan dalam pembentukan tanah. Kemudian lichenes ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu jenis Asimycota dan jenis Basidiomycota yang hidup bersimbiosis dengan alga hijau atau alga biru yang umumnya bersel satu yang membentuk lichenes. Kemudian lichenes, habitat lichenes. Lichenes memulai pembentukan tanah dengan melapukkan pohon dan batu-batuan, serta dalam proses terjadinya tanah. Lichenes sangat tahan terhadap kekeringan. Jenis-jenis lichenes yang hidup pada bebatuan pada musim kering berkerut sampai terlepas alasnya, tetapi organisme tersebut tidak mati dan hanya berada dalam hidup laten atau dormansi. Kemudian menurut habitusnya, lichenes dibagi menjadi dua, yaitu lichenes dengan tulus berbentuk lembaran-lembaran dan lichenes dengan telus berbentuk semak-semak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusek Lima. Saya ingin menjelaskan tentang ciri umum dari lichenes. Jadi, lichenes ini dia memiliki penampang yang melintang. Ada juga hifa cendawan, dia yang membalut sel alga dan yang masuk haustorium ke dalam sel alga. Yang kedua itu miselium cendawannya hanya masuk ke selaput lander sel-sel alga. Yang ketiga yaitu bagian dalam talus hanya terdiri dari anyaman hifa yang renggang dan merupakan lapisan teras atau empulus. Lalu yang keempat itu ada lichenes talus yang berupa lembaran yang melekat pada benang yang menyerupai rizoid. Lalu ada ujung semak yang menyerupai ujung talus, yaitu bebas di udara. Yang kelima, lichenes itu dia hidup sebagai epifit pada pepohonan, tanah daerah tundra, dan pinggiran batu. Dan yang keenam, itu ada hidupnya tuh nggak sulit dan dia tahan walaupun dalam waktu yang lama. Lichenes ini dia walaupun kering dia tidak akan mati. Lalu yang ketujuh itu pertumbuhan talus sangatlah lambat. Yang kedelapan, kebanyakan lichenes ini dia berproduksi dengan soredium. Lalu yang sembilan, cendawannya ini dia dapat membentuk spora dan membentuk lichenes saat jatuh dekat alga, yang termasuk simbionnya. Dan yang terakhir, yang ke-10, menurut cendawan penyusunnya, lichenes itu dia dibagi menjadi dua kelas, yaitu Ascomycenes dan Basidiolichenes. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu yang B, morfologi dalam atau anatomi. Struktur morfologi dalam diwakili oleh jenis folios, karena jenis ini mempunyai 4 bagian tubuh yang dapat diamati secara jelas, yaitu yang pertama ada korteks atas. Berupa jalinan yang padat disebut pseudoparenchyma dari hifa jamurnya. Sel ini saling mengisi dengan material yang berupa gelatin. Bagian ini tebal dan berguna untuk perlindungan. Daerah alga merupakan lapisan biru atau biru hijau yang terletak di bawah korteks atas. Bagian ini terdiri dari jalinan hifa yang longgar. Di antara hifa-hifa itu terdapat sel-sel hijau yaitu Gleocapsa, Nostoc, Rivularia, dan Chlorella. Lapisan talus untuk tempat fotosintesa disebut lapisan gonidial sebagai organ reproduksi. Lalu yang kedua daerah alga. Daerah alga merupakan lapisan biru atau biru hijau yang terletak di bawah korteks atas yang terdiri atas lapisan gonidial. Bagian ini terdiri dari jalinan hifa yang longgar, fungi yang bercampur dengan alga. Di antara hifa-hifa itu terdapat sel-sel hijau yaitu Gleocapsa, Nostoc, Rivularia, dan Chlorella. Lapisan talus untuk tempat fotosintesa disebut lapisan gonidial sebagai organ reproduksi. Berdasarkan penyebaran lapisan alga pada talusnya, lumut kerak telah diklasifikasikan menjadi dua kategori yaitu
homoimerus dan heteromerous. Pada homoimerus, sel alga tersebar merata pada jaringan longgar hifa fungi, sedangkan pada heteromerus, sel-sel alga terbatas pada lapisan atas talus. Yang ketiga ada medula, terdiri dari lapisan hifa yang berjalinan membentuk suatu bagian tengah yang luas dan longgar. Hifa jamur pada bagian ini tersebar ke segala arah dan biasanya mempunyai dinding yang tebal. Hifa pada bagian yang lebih dalam lagi tersebar di sepanjang sumbu yang tebal pada bagian atas dan tipis pada bagian ujungnya. Dengan demikian, lapisan tadi membentuk suatu untayan hubungan antara dua pembuluh. Dan yang terakhir, korteks bawah. Lapisan ini terdiri dari struktur hifa yang sangat padat dan membentang secara vertikal terhadap permukaan talus atau sejajar dengan kulit bagian luar. Korteks bawah ini sering berupa sebuah akar atau rhizones. Ada beberapa jenis lichenes tidak mempunyai korteks bawah, dan bagian ini digantikan oleh lembaran tipis yang terdiri dari hipotalus yang fungsinya sebagai proteksi. Dari potongan melintang Pisia sp terlihat lapisan hijau sel-sel alga dan rhizones coklat bercabang pada bagian bawah. Bagian tengah yang berwarna putih terdiri dari sel-sel jamur yang disebut medula. Struktur pipih di sebelah atas dan kanan disebut apothecia, dan lapisan coklat di atasnya disusun oleh asci, yaitu bagian dari ascomycete yang mengandung spora jamur. Selanjutnya, struktur morfologi lichenes. Yang A, morfologi luar. Tubuh lichenes dinamakan talus yang secara vegetatif mempunyai kemiripan dengan alga dan jamur. Talus ini berwarna abu-abu atau abu-abu kehijauan. Beberapa spesies ada yang berwarna kuning, orange, coklat, atau merah, dengan habitat yang bervariasi. Bagian tubuh yang memanjang secara seluler dinamakan hifa. Nah, berdasarkan bentuknya, lichenes dibedakan atas 4 bentuk. Yang pertama ada krustos. Lichenes yang memiliki talus berukuran kecil, datar, tipis, dan selalu melekat ke permukaan batu, kulit pohon, atau di tanah. Selanjutnya, yang kedua ada folios. Lichen folios memiliki struktur seperti daun yang tersusun atau tersusun oleh lobus. Lichen ini relatif lebih longgar melekat pada substratnya. Talusnya datar, lebar, dan banyak lekukan seperti daun yang mengkerut berputar. Yang ketiga ada fruticose. Talusnya berupa semak dan memiliki banyak cabang dengan bentuk seperti pita. Talus tumbuh tegak atau menggantung pada batu, daun-daunan, atau cabang pohon. Dan yang keempat ada squamulus. Lichen ini memiliki lobus-lobus seperti sisik. Lobus ini disebut squamulus yang biasanya berukuran kecil dan saling bertindih dan sering memiliki struktur tubuh buah yang disebut podetia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur vegetatif. Nah, struktur tubuh lichenes secara vegetatif terdiri dari soredia. Pertama itu soredia, terdapat pada bagian medula yang keluar melalui celah kulit. Yang kedua isidia, berbentuk silinder bercabang seperti jari tangan, terdapat pada kulit luar. Yang ketiga lobula, pertumbuhan lanjutan dari talus lichenes yang sering dihasilkan di sepanjang batas sisi kulit luar. Yang keempat rhizones merupakan untayan yang menyatu dari hifa. Yang kelima itu tomentum, kepadatan kurang dari rhizones, lembaran serat dari rangkaian akar atau untayan yang renggang. Yang keenam itu silia, berbentuk seperti bulu. Yang ketujuh sipela dan pseudocipelae. Sipela ini berbentuk rongga bulat yang agak besar serta terdapat
pada korteks bawah dan hanya bisa dijumpai pada genus Ticta. Sedangkan Pseudocipelae mempunyai ukuran yang lebih kecil dari Cipelae terdapat pada korteks bawah. Baiklah, materi selanjutnya perkembangbiakan Lichenes. Yang pertama, secara aseksual. Metode reproduksi aseksual terjadi dengan pembentukan spora yang sepenuhnya bergantung kepada pasangan jamurnya. Yang kedua itu secara aseksual, yang mengalami perkembang secara seksual adalah kelompok jamur yang membangun tubuh Lichenes. Nah, perkembangbiakan ini melalui spora yang dihasilkan oleh hifa-hifa. Fungi yang kemudian bertemu dengan partner alga yang cocok, maka akan terjadi seksual fusio dan pembelahan mitosis. Yang ketiga, secara vegetatif melalui fragmentasi isidia dan soredia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi Lichenes. Lichenes sulit untuk diklasifikasikan karena lumut kerak ini merupakan gabungan dari alga dan juga fungi. Kebanyakan para ahli berpendapat bahwa Lichenes ini dikelompokkan dan diklasifikasikan ke dalam kelompok jamur sebenarnya. Kelas Ascolichenes terdiri dari Brachyamycales dan Descomycales. Yang kedua itu kelas Basidiolichenes. Talusnya berbentuk seperti lembaran-lembaran. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke peran Lichenes. Peran Lichenes. Lichenes memiliki beragam kegunaan dan bahaya antara lain. Yang pertama itu Lichenes sebagai bahan makanan. Yang kedua itu Lichenes sebagai obat-obatan. Yang ketiga itu Lichenes sebagai antibiotik. Dan yang keempat itu Lichenes sebagai bahan pembuatan sabun mandi dan parfum. Yang kelima itu Lichenes sebagai bahan perwarna. Yang keenam yaitu Lichenes yang berbahaya. Pigmen kuning yang berasal dari jenis Lichenes dapat menyebabkan alergi pada kulit dan menyebabkan gatal-gatal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.